Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh rasa sukacita kita datang kepadanya, memuliakan namanya yang besar. Mari kita sambut Allah sumber kekuatan yang senantiasa mengasihi kita. Dia yang maha mulia telah hadir di tempat kudusnya. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudari jemaat Kristus yang terkasih, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami tidak taat kepadamu dan kurang di dalam melayani Engkau. Kurangnya keberanian dan kurangnya percaya diri kami menjadikan kami kurang fokus di dalam melayani Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Tumbuhkanlah keberanian di dalam hati kami sehingga kami mampu melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
Allah sumber kasih akan senantiasa memimpin dan memberkati setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Yakobus 1 ayat yang ke-12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, firman-Mu akan diperdengarkan pada kami. Tolong kami membiarkan Roh-Mu bekerja sehingga hati yang paham dan hidup yang berani melakukan sabda-Mu kami terima. Mari ajari dan bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini berdasarkan 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13 yang memberitakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati.
dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerah ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu Saudara. Pernah dengar ungkapan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti nggak? Tuh waktu zamannya Joker tuh ya, banyak banget, sering banget dengar orang bilang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Pernah dengar? Jangan percaya, itu pembenaran. Lah coba, saya nodong karena nggak ada perusahaan yang mau terima lamaran kerja saya, nggak gitu konsepnya Esperanza. Ya, masalahnya adalah begini. Ketika situasi menekan kita, kita punya pilihan. Ya, pilihannya apa? Dan mana yang kita pilih? Ada pilihannya. Ya, saat situasi menekan kita, semua kita punya pilihan. Dan mana yang kita pilih itu beda masalah. Ya, kalau kita pilih tetap jadi orang baik, sebesar apapun tekanan yang kita rasakan, sebesar apapun tekanan yang kita terima, maka hal itu akan membuktikan bahwa pada dasarnya kita emang orang baik. Kalau kita pilih jadi jahat, pakai kalimat tadi, kita nyalahin situasi demi membenarkan pilihan, maka hal itu hanya akan membuktikan bahwa pada dasarnya emang kita bukan orang baik. Gitu ya. Ini situasi yang dialami oleh Paulus dengan jemaat di Korintus. Ceritanya, gereja di Korintus itu ada guru-guru, rasul-rasul palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena kerjanya mereka itu menghasut. Kerjanya mereka itu nyebarin hoax. Kerjanya mereka itu menyebarkan kebencian. Sehingga akhirnya jemaat tuh satu sama lain jadi ragu, ini si Paulus beneran apa enggak, padahal Paulus yang mendirikan mereka, gereja itu. Ya, lalu kemudian jemaat jadi terpecah. Bahkan jemaat jadi ikut-ikutan saling benci. Malah ada kubu-kubu. Ya, dalam hal ini target mereka emang Paulus dan pelayanannya Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus. Orang-orang ini menuduh Paulus sebagai seorang penipu. Kebayang nggak? Ya, terasa familiar nggak? Ada di gereja kita nggak? Ya nggak ada lah. Ya, orang guru-guru palsu yang sukanya mengajak orang lain untuk benci orang lain, nggak ada lah di sini ya. Tapi itu terjadi di Korintus. Ya, dan mereka menuduh Paulus ini sebagai seorang penipu. Bacaan yang kita punya adalah pernyataan Paulus yang menegaskan bahwa sebegitu hebatnya guru-guru palsu itu membuat pernyataan mengenai dia, menuduh dia, memfitnah dia, ya, membuat dia dibenci.
Tetapi bagi Paulus, dilala kok Tuhan yang membuat pembuktian terbalik. Ya, Paulus menegaskan, mereka itu bilang saya begini gitu ya. Tapi Tuhan kok bikinnya terbalik ya? Ya, Paulus bilang, saya tuh dianggap penipu, tapi kok saya dipercaya. Saya itu tidak dikenal, tapi kok saya terkenal. Saya itu nyaris mati, lah tapi kok nggak mati. Saya itu dihajar ya, tapi tetap hidup. Saya itu berduka cita, lawang tiap hari dengar yang nggak enak terus, tapi kok hati saya tetap bersuka cita. Saya miskin, tapi saya memperkaya banyak orang. Ini emang benar, karena hidup di Roma misalnya ya, uang yang hanya bisa dipakai buat nyewa loteng di Roma itu di tempat lain kebeli rumah mewah. Berarti kan di Roma mahal ya. Nah, Paulus tuh bisa nyewa loteng untuk orang-orang yang butuh tumpangan, dia taruh di situ. Miskin dia, tapi dia bisa memperkaya banyak orang. Dia tidak bermilik, gak punya apa-apa, tapi dia memiliki segala sesuatu. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Kenapa sampai kok kayaknya Tuhan membuktikan apa yang diomongin sama guru-guru palsu itu gak ada di Paulus? Balik ke tadi, karena pilihan Paulus ketika situasi menekan dia, pilihan Paulus ketika situasi berlawanan dengan dia, pilihan Paulus ketika situasi tidak sejalan dengan dia, dia sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Dia sabar dalam menanggung derak, pukulan, ya, dicambuk berkali-kali, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, dia sabar. Dia sabar dalam kemurnian hati, pengetahuan, kemurahan hati. Dia tetap memiliki Roh Kudus, dan kasihnya itu bukan kasih yang munafik. Dia tetap sabar dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dia menggunakan setiap senjata keadilan untuk menyerang, untuk membela. Bukan berarti dia bawa-bawa senjata, bedil, bukan. Ya, tetapi dia akan selalu berjuang untuk membela siapa saja yang diperlakukan tidak adil. Dan Paulus, dia sabar ketika dia dihormati, dia sabar, nggak dihormati, dihina juga dia sabar, diumpat dia sabar, dipuji pun juga dia tidak lupa diri. Itu Paulus. Ketika situasi menekan, dia memilih untuk tetap menjaga dirinya sabar, menjaga dirinya tetap murni. Situasi menekan, ya, usaha seperti tidak dihargai, tetapi Paulus memilih untuk tetap sabar. Dia memilih untuk berusaha, pelayanannya tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus membiarkan gereja di Korintus menilai hatinya. Dia bukan orang baik yang jadi jahat karena tersakiti. Ia adalah orang yang tetap baik sekalipun tersakiti. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita bawa pulang hari ini. Ini pesan buat kita. Ketika situasi di sekeliling kita menekan, ketika semua orang seperti tidak sejalan dengan kita, ketika kita difitnah, ketika kita merasa sudah melakukan segalanya dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, tetapi seperti semua orang melawan kita, ada pilihan untuk membenarkan diri. Ketika akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya memilih untuk mundur, ada pilihan untuk itu, menghilang, pindah, berganti keyakinan, menyudahi perjuangan, menyerah, berhenti berusaha. Ada pilihan untuk itu. Tapi semua itu ketika diambil akan membuktikan dan membuat semakin nyata bahwa sebenarnya kita nggak tulus. Sebenarnya kita nggak serius. Sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh. Pilihannya ada. Tapi itu hanya untuk membuktikan bahwa kita orang-orang yang membenarkan diri,
untuk menjadi jahat karena kita tersakiti. Tapi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya saat ini mengalami berbagai macam hal yang menekan kita, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita ingin menyudahi perjuangan kita, ya. Hari ini pesannya adalah jangan takut untuk tetap melangkah. Jangan takut untuk tetap bertahan. Jangan takut untuk tetap ada. Jangan takut untuk terus berjuang. Jangan takut untuk terus berusaha. Sehingga makin nyata bahwa kita tulus, makin nyata bahwa kita serius, makin nyata bahwa kita sungguh-sungguh dengan apa yang kita jalani. Entah itu dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, atau kehidupan pribadi. Bahkan rencana Bapak, Ibu, Saudara dengan orang-orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan takut untuk menjadi orang yang menjaga kemurnian hati, karena bukan kita yang nanti akan susah payah membuktikan diri. Tetapi biasanya Tuhanlah yang mengambil alih untuk menyatakan, membantu kita menyatakan bahwa kita adalah orang baik yang sekalipun ditekan oleh situasi akan tetap baik. Selamat berani, Tuhan Yesus memampukan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap sempurna, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk menyapa kami, menegur kami, meneguhkan kami, bahkan menguatkan kami lewat firman-Mu. Jadikan kami berani untuk melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Bapa Maha Baik, kami mendoakan setiap orang yang mengikuti ibadah. Mereka datang dengan berbagai situasi dan dalam berbagai kondisi. Engkaulah Bapa yang maha hadir dalam hidup kami, dan Engkaulah Bapa yang selalu terlibat di dalam segala hal yang kami perjuangkan, yang kami gumuli, yang kami rindukan, yang kami cita-citakan. Kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami mau menghadapinya dengan percaya kepadamu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup, Engkau pegang kendali. Itu sebabnya biarlah kami tidak menyerah di dalam pergumulan kami. Itu sebabnya kami percaya bahwa pergumulan kami tidak akan pernah melemahkan kami. Karena itu kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah, yang dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Avrel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiyati, Bapak Yes Sudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Marjio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Suudi Supit, Ibu Sri Winarni, Bapak Ugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, Ibu Endang, Bapak Yohanes Sugianto. Di dalam sakit dan lemah mereka bergumul bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami mohon Bapa, kesembuhan, kekuatan, ketabahan dan kesabaran, menjadikan mereka dan keluarga mereka tidak menyerah, melainkan memiliki pengalaman iman menjalani pergumulan ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan setiap orang yang juga bersyukur untuk berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang datang kepadamu dan menyampaikan setiap ucapan terima kasih atas setiap berkat, rejeki, doa-doa yang dijawab, kesembuhan dari sakit, berbagai macam jalan keluar. Biarlah mereka semua menyadari bahwa ini adalah sebuah pengakuan bahwa Engkau sumber segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan meninggikan diri terhadap Engkau ketika mereka ada di tengah-tengah situasi yang membuat mereka senang, bangga, gembira, bersuka cita. Terima kasih Bapak, kami mendoakan proses perizinan dan pembangunan gereja. Kami percaya bahwa setiap kami, ketika kami berjuang untuk
mengadakan rumah Tuhan. Engkau terlibat di dalam setiap perjuangan dan usaha kami. Dan Engkau menolong sehingga perjuangan ini menjadi perjuangan yang memberi kepada kami pengalaman iman. Bagaimana hidup mengandalkan Engkau, bagaimana memiliki niat baik, dan bagaimana mengupayakan sesuatu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Bapa, biarlah setiap kami yang berjuang tidak akan pernah membanggakan diri, karena kami tahu ketika perizinan itu kami dapatkan dan ketika gereja dapat kami bangun, semua itu karena Engkau terlibat di dalam perjuangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan setiap orang yang memberi diri untuk melayani dengan atau tanpa jabatan gerejawi. Bapa yang memampukan, sehingga setiap orang akan melayani dengan tulus, sukacita, total, dan tidak ada bermotivasi yang tidak baik di balik setiap pelayanan yang kami lakukan. Dan Engkau dimuliakan melalui pelayanan kami. Kami mendoakan bangsa dan negara. Kami sangat percaya Bapa, bahwa bangsa dan negara kami ada di dalam kendali dan di dalam pengawasan-Mu. Sehingga setiap orang yang melakukan hal yang benar, Engkau berkati. Dan setiap orang yang meninggikan diri terhadap Engkau, Engkau berhadapan langsung dengan mereka. Biarlah kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami mau taat. Sehingga kami dapat mendukung semua orang baik yang Engkau jadikan pemimpin kami. Terima kasih Bapa, kami akan masuk di minggu yang baru. Mari sertai kami, supaya di minggu ini pun juga kami jalani sebagai seorang anak Tuhan yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Doa, syukur, dan permohonan kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita sangatlah nyata. Untuk itu, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang berkenan kepadanya. Dan dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6, demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita memberikan persembahan diiringi dengan nyanyian dari KPJ 161
bait 1 dan 4, Jiwa Raga Kawula. Mari persembahan ini kita hantar dengan doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa memelihara dan menuntun hidup kami. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan berkati, agar persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di GKJ Kanaan dan juga perluasan kerajaan-Mu di bumi. Ya Tuhan, kiranya mampukan kami, agar kami dapat mengelola persembahan ini, dan berilah hikmat, agar apa yang kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Janganlah takut, jalani hidup dengan bersandar padanya. Kami akan menjalani hidup dengan berani bersamanya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya.
Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.